الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وغث الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون يا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita haturkan, kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, memberikan karunia-Nya kepada kita, memberikan rahmat-Nya kepada kita, memberikan barakah-Nya kepada kita. Salawat serta salam kita haturkan pula kepada junjungan Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang senantiasa dan selalu mencintai kita umat-umatnya, senantiasa dan selalu untuk mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dan selalu ingin memasukkan kita, berkumpul dengan kita fi jannatil firdaus, di surga firdausnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum insyaallah, amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, dalam ayat-Nya, dalam Al-Qur'an-Nya, dalam surat-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wad-duha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairaka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa,
wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan faghna fa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala telah menyerukan kepada Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadduha, demi waktu duha, wal laili idza saja, dan demi waktu malam yang sudah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya Muhammad, aku tidaklah meninggalkanmu dan tidak membenci kepada kamu ya Muhammad. Tuhanmu tidaklah meninggalkanmu dan tidak membenci kamu. Walal akhiratu khairun minal ula. Dan di hari akhirat itulah yang lebih afdal, lebih utama, lebih baik daripada hidupnya di atas bumi ini ya wahai Muhammad. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Maka nanti ya Muhammad, tatkala di hari akhirat ya Muhammad, akan aku berikan semua apa Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kamu akan berikan semua apa yang kau inginkan, yang kau harapkan, yang kau doakan sampai engkau merasakan puas ya Muhammad. Alam yajidka yatiman fa'awa. Yang mana tidakkah engkau rasakan tatkala engkau dalam keadaan yatim, Tuhan kamu Allah Subhanahu wa ta'ala telah melindungi kamu ya Muhammad. Wa wajadaka dhalan fahada. Dan tatkala kamu dalam keadaan kebingungan di waktu itu, Tuhan kamu Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan petunjuk hidayah kepada engkau ya Muhammad. Wa wajadaka 'ailan faghna. Dan tatkala kamu merasakan mengalami kekurangan, yang mana Tuhan kamu Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kecukupan, memberikan kekayaan kepadamu ya Muhammad. Fa ammal yatima fala takhar. Oleh karena itu tatkala kamu mendapatkan anak yatim, janganlah engkau hardik, janganlah engkau usir, janganlah engkau marahi. Wa wajadaka ammas sa'ila fatanhar. Dan tatkala engkau mendapatkan orang yang minta, janganlah engkau tidak memberi kepada mereka, janganlah engkau marahi kepada mereka. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan dengan nikmat dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bersyukurlah, maka berterima kasihlah, maka bertahmidlah kepada Tuhan kamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan ucapan, memberikan masukan, memberikan pengertian kepada Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang itu pula untuk kita umat-umatnya. Yang itu pula lebih utama kepada kita umat-umatnya yang senantiasa dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan yang membutuhkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wal akhiratu khairun minal ula. Kehidupan di akhirat itulah yang lebih utama, lebih nyaman, lebih kekal, lebih segala-galanya. Tatkala orang itu mendapatkan di akhiratnya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala orang itu di dunianya mengamalkan ibadah-ibadahnya, istiqamahnya, terus menerusnya, maka Allah akan berikan wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Maka kata Allah, wahai Muhammad, Tuhanmu ya Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kamu apapun yang kau inginkan, apapun yang kau doakan, apapun yang kau harapkan, akan aku berikan semua, akan aku istijabahi sampai engkau merasa puas ya Muhammad. Apa kata baginda Muhammad SAW? Wallahi la arda ahadan min ummati finnar. Maka berjanji Nabi kita Muhammad tatkala mendapatkan ayat ini wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, berjanji di hadapan para sahabatul kiram radhiyallahu anhum warda,
wahai para sahabat-sahabatku, bahwasanya ini aku mendapatkan ayat dari Allah Subhanahu wa taala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Allah berjanji akan memberikan semua keinginanku, semua harapanku, semua apa yang aku inginkan, yang aku harapkan, yang aku doakan, nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan semuanya dengan tanpa terkecuali sampai aku merasakan puas. Dan aku berjanji, aku bersumpah di depan kalian wahai para sahabat-sahabatku, wallahi la adahan min ummati finnar, maka aku tidak pernah ridha, tidak pernah merasa ridha, tidak pernah merasa puas tatkala ada salah satu umatku memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala, dijebloskan ke neraka Allah Subhanahu wa taala, dilempar ke neraka Allah Subhanahu wa taala, aku enggak ridha, aku enggak puas, aku merasa puas, merasa ridha tatkala semua umatku masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala bersama aku, insyaallah fi jannatil firdaus. Allahumma ja'alna minhum, amin, Allahumma amin. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita baginda Muhammad SAW. Dan itu pula janji Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umatnya baginda Muhammad SAW, yang mereka mengikuti jejaknya Nabi kita baginda Muhammad, yang mereka mengikuti langkah-langkah Nabi kita Muhammad, yang mereka para umatnya baginda Muhammad menghidupkan sunnah baginda Muhammad SAW, yang mereka umat baginda Muhammad yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, yang mana itulah Nabi kita Muhammad SAW yang diistiqomahkan setiap waktunya, setiap detiknya, setiap harinya. Tidak ada kata lain, menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan orang yang manusia yang sempurna. Nabi kita Muhammad SAW manusia yang terdekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW sebagai pemimpin para nabi, para rasul, bahkan Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada doa yang sangat mustajab seperti doa Nabi kita baginda Muhammad SAW. Itu pun Nabi kita Muhammad SAW tidak henti-hentinya untuk zikirnya, ibadahnya, salatnya, puasanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya tatkala datang di hari malam, di waktu malamnya, tidak dalam keadaan lalai atau tidur, melainkan terjaga semalaman mulai badal isya sampai subuhnya dalam keadaan ruku sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta yatawaram gadamai, sampai kedua lututnya bengkak dikarenakan istiqomahnya setiap malamnya ruku sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lesannya pun tidak pernah henti-hentinya zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau dalam keadaan iktikafnya di Masjid Nabawi, di masjidnya. Setiap waktu para sahabat-sahabatul kiram radhiyallahu anhum wa arda, tatkala ingin menghadap kepada baginda Muhammad, mencari Nabi kita Muhammad, ingin bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW, tidak mencari di rumahnya, tidak mencari tempat gedung-gedung mewah, tidak mencari di pasar-pasar, tidak mencari di tempat-tempat pertokoan, tidak mencari tempat keramaian, melainkan tatkala para sahabat ingin menjumpai Nabi kita Muhammad, ingin bertemu Nabi kita Muhammad, kangen rindu pada baginda Muhammad, langsung para sahabat-sahabatul kiram radhiyallahu anhum wa arda menuju ke Masjid Nabawi, dan didapatkannya Nabi kita baginda Muhammad SAW dalam keadaan iktikafnya di Masjid Nabawi setiap waktunya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, wallahi la astaghfirullah kulla yawmin akthar min 70 marrah. Nabi kita Muhammad janji, wallahi aku bersumpah bahwasannya setiap hari aku beristighfar, aku bertobat kepada Allah,
Aku kembali kepada Allah lebih daripada 70 kali. Aku beristighfar, bertobat kepada Allah. Bahkan ada riwayat bimi'ah marrah, sampai 100 kali setiap harinya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi kita Muhammad SAW adalah maksum, tidak pernah merasakan maksiat, tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan kita baginda Muhammad SAW. Yang seyogyanya seharusnya kita yang lebih beristighfar, bertaubat kepada Allah. Karena kita manusia, kata kita Muhammad, al-insan mal khata' wa nisyan, ini manusia, semua manusia. Bagaimanapun keadaannya, dimanapun orangnya, yang namanya manusia, tempat kesalahan, tempat kelupaan. Maka seharusnya kita yang lebih banyak beristighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan kita. Tatkala kita berintrospeksi, kita mengkoreksi diri kita, mulai malamnya sampai paginya sampai malamnya lagi. Perbuatan kita kalau kita introspeksi, banyak lupanya, banyak lainnya, bahkan banyak maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Karena Nabi kita baginda Muhammad SAW menunggu, mengharapkan apa dengan janji Allah Subhanahu wa taala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Menunggu, mengharapkan janji Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairun minal ula. Dan bagaimana kita barusan keluar daripada bulan Ramadan yang penuh barakah, penuh rahmat, penuh maghfirah, bahkan penuh itqan minan nar, pembebasan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan pahalanya pun dilipat gandakan sampai 700 kali lipat setiap satu amal. Belum lagi tatkala setiap malamnya Allah Subhanahu wa taala menghapus atau mengampuni orang-orang yang sudah pasti masuk neraka 1 juta orang setiap malamnya tatkala kita buka. Ada riwayat 100.000 setiap malamnya tatkala kita berbuka. Dan tatkala malam Jumat diampuni Allah mulai awal Sabtu sampai Jumat 7 juta. Ada riwayat setiap 1 jamnya tatkala malam Jumat 1 juta diampuni oleh Allah setiap 1 jamnya tatkala malam Jumat. Lihat berapa itu orang yang sudah diampuni Allah, yang sudah pasti masuk neraka. Tatkala hari akhir malam 30 kemarin Allah ampuni mereka yang pasti masuk neraka sejumlah mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Berapa juta Allah ampuni, dan itu setiap Ramadan datang Allah ampuni setiap malamnya dan setiap jamnya tatkala di malam Jumat. Kita lihat bagaimana rahmatnya Allah SWT kepada kita. Bagaimana ampunan Allah yang begitu sangat luasnya, sangat banyak untuk kita. Apakah kita masih sempat, masih tega untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah sangat rahmatnya, sangat mengkasihani kepada kita umatnya? Apakah kita masih tega meninggalkan Allah, durhaka kepada Allah, meninggalkan sholatnya kepada Allah, meninggalkan puasanya kepada Allah, meninggalkan zikirnya kepada Allah? Sedangkan nanti di hari kiamat gak ada satu orang pun yang peduli kepada kita. Tidak ada satu individu pun yang ingat kepada kita. Tidak ada satu keluarga pun yang ada perasaan ibah, perasaan gak tega untuk menolong kita. Gak ada. Nafsi. Setiap individu, setiap orang di hari kiamat, siapapun itu orangnya, akan memikirkan dirinya sendiri. Walaupun anak yang kita cintai, anak merupakan dari darah daging kita, anak yang sangat kita sayangi, anak
yang penuh dengan rasa cinta dari kita. Jangan harap pertolongan, bantuan, atau ingatnya kepada orang tuanya. Kecuali mereka anak-anak yang soleh, anak-anak yang berpendidikan ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berpendidikan adab akhlaknya baginda Muhammad, yang mengamalkan istiqomahnya sunnah-sunnah baginda Muhammad. Itulah mereka anak-anak yang akan peduli kepada orang tuanya, akan memikirkan orang tuanya, akan ingat kepada orang tuanya, bahkan akan menolong, akan mengambil, akan mengatrol kita di neraka Allah ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka di hari yang fitrah ini, di hari yang suci ini, di awal Syawal hari ini, kita janjikan di dalam diri kita. Kita berjanji kepada Allah. Kita berjanji kepada baginda Muhammad SAW. Kita berjanji pada diri kita sendiri, di dalam hati kita. Di hari yang fitrah ini, 1 Syawal ini, permulaan hari pertama Syawal ini, kita janjikan, kita akan membuka lembaran baru. Kita akan buka buku baru. Kita akan buka amalan baru. Kita akan buka daripada perbuatan-perbuatan baru yang kemarin di bulan Ramadan yang sudah kita istiqomahkan, puasa Ramadannya, sholat berjamaahnya 5 waktu, sholat tarawih, witirnya, tahajudnya, isyraq duhanya, hajatnya, tasbihnya, istikharahnya, semua yang sudah kita amalkan, zikirnya, Al-Qur'annya, bahkan hatam setiap malam kita keliling dengan pengajiannya, Jasatun Nur. Semua yang sudah kita istiqomah di bulan Ramadan yang merupakan itu ampunan untuk kita, yang merupakan maghfirah. Janji baginda Muhammad SAW, man shama Ramadan wa qamau imanan wa ihtisaban ghufralahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Mereka yang berpuasa Ramadannya, yang menghidupkan ibadahnya, Al-Qur'annya, tarawihnya, berjamaahnya, mempunyai keimanan di hatinya, mempunyai keikhlasan di hatinya, ini mereka yang diampun dosa terdahulu dan akan datang. Dan kita sekarang dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita janjikan di hadapan Allah, di hadapan baginda Muhammad SAW, di dalam diri kita mulai buka lembaran baru. Kita tinggalkan semua perbuatan yang dulu, yang maksiat, yang lupa, yang lalai, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa, dan kita taubatnya dengan taubatan nasuha. Kita bertaubat taubatan nasuha. Kita bertaubat taubatan nasuha untuk melangkah ke depan ini di hari pertama ini, buku lembaran baru ini, dalam keadaan semuanya ibadah kepada Allah, semuanya zikir kepada Allah, semua bersolawat kepada baginda Muhammad, semua ingat kepada Allah, semua ingat kepada baginda Muhammad, semua senantiasa istiqomah menghidupkan sunnah baginda Muhammad SAW, yang insya Allah setiap waktunya catatan kita di pundak kanan kita senantiasa dengan catatan yang baik, catatan ibadah, catatan rahmat, catatan maghfirah, catatan barakah, catatan pahala yang berlipat berganda, bukan catatan di pundak kiri kita. Raqib dan Atid, malaikat Atid mencatat dengan kejelekan ketika maksiat. Enggak, cuma Raqib yang akan mencatat kebaikan semua sampai insya-Allah di penghujung kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah 'indal maut. Husnul khatimah 'indal maut. Husnul khatimah 'indal maut insyaallah. Mudah-mudahan kita sebagai orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kita semuanya anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang ahli ilmu, anak-anak yang ahli amal, anak-anak yang birrul walidain, yang bakti pada kedua orang tuanya, anak-anak yang melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjalankan Allah, anak-anak yang senantiasa menghidupkan sunnah baginda Muhammad, istiqomah dengan sunnah baginda Muhammad, anak-anak yang mencintai Allah, anak-anak yang mencintai baginda Muhammad, anak-anak mencintai para ulamanya Allah, para solehinnya Allah, para aulianya Allah, anak-anak yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, anak yang bisa kita banggakan
di hadapan baginda Muhammad SAW tatkala nanti surga Allah Subhanahu wa taala fi jannatil firdaus. Dan mudah-mudahan kita semuanya insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur fi taatillah, sehingga kita akan mendapatkan Ramadan lagi tahun depan, Ramadan lagi terus insyaallah dalam keadaan tul umur, panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggal insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan dijanji amalnya semuanya tatkala hidupnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kuburannya jadikan kuburan raudun min riyadil jinan, merupakan surga Allah Subhanahu wa taala di kuburan mereka, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kesenangan, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan hati yang luas, tidak merasa sumpek dan kalau. Dan orang tua kita sudah meninggal, insyaallah menjadi orang tua yang bangga kepada kita dengan amal kita, dengan ibadah kita, dengan istiqomah kita. Jangan kita tatkala hidupnya orang tua kita sudah membuat resah kedua orang tua kita karena amal buruk kita, amal maksiat kita. Setelah meninggal orang tua kita jadikan orang tua kita di kuburannya penuh dengan kesenangan, penuh dengan kebanggaan, bangga dengan kita anaknya, senang dengan kita anaknya, bahkan senantiasa selalu setiap waktunya mendapatkan kiriman-kiriman dari anaknya, karena anak yang soleh, apalagi anaknya belajar di pondok-pondok pesantren dan senantiasa beribadahnya, buka kitabnya, belajar ilmunya, menghafalnya, baca Al-Qur'annya, itu semua otomatis kata ulama, otomatis pahalanya langsung menyalur pada orang tua kita. Otomatis amal kita, ibadah kita, istiqomah kita sama di pondok dan semua amal kita di atas dunia ini otomatis akan sampai kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita bangga dengan kita, senang dengan kita, dan menjadikan ridhonya kedua orang tua kita. Karena senang bangganya orang tua kepada kita, itu ridhonya mereka kepada kita. Dan ridhonya mereka kepada kita, itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridhollah fil walidain, ridhonya Allah ada terletak pada ridhonya kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita semua ikan orang-orang yang menjadikan anak-anak yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banggakan kepada kedua orang tua kita insyaallah. Dan mudah-mudahan kita semua beserta keluarga, anak istri kita insyaallah diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal barzakh wal akhirah. Amin Allahumma amin. Wallahu yaqul wa biqauli yahtadil muhtadun. Wa idza qala al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. وقال تعالى جل جلاله وتعالى عظمته فإذا قال القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بكم ما علمنا وعلم ينفعنا إنه الجواد الكريم. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم والوالدين والمسلمين من يوم الدين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.